Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang siapa yang bisa jadi wali baptis dalam gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap calon baptis akan mendapat 1 atau 2 orang wali baptis. Untuk para calon baptis dewasa, wali baptis berperan mendampingi calon anak baptisnya dalam inisiasi Kristiani. Setidaknya mulai dari pemilihan nama baptis sampai masa mistagogi dan mengusahakan agar anak baptisnya tetap menghayati hidup Kristiani dan memenuhi kewajiban-kewajiban Kristianinya dengan setia. Siapa yang pantas menjadi wali baptis? Bagaimana seorang yang akan dibaptis memilih wali baptisnya? Apakah wali baptis itu harus sama jenis kelaminnya? Artinya seorang bapak untuk calon baptis laki-laki dan seorang ibu untuk calon baptis perempuan. Berapa jumlah wali baptis yang diizinkan? Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang berlaku pada saat ini, sudah tidak ada ketentuan bahwa para wali baptis harus diambil dari jenis kelamin yang sama. Dengan kata lain, seorang bapak bisa menjadi wali baptis untuk calon baptis perempuan, demikian pula seorang ibu bisa menjadi wali baptis untuk calon baptis laki-laki. Hukum gereja mengatur seorang bapak atau ibu baptis hendaknya diambil hanya 1 laki-laki atau hanya 1 perempuan atau juga laki-laki dan perempuan. Namun, Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan bahwa wali baptis bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Ini berarti apabila seseorang menghendaki memiliki 2 wali baptis, hal ini pun diperbolehkan menurut hukum gereja. Wali baptis yang resmi dan tercatat dalam surat baptis hanyalah 1 orang atau 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Mengapa kita memerlukan wali baptis? Pembaptisan adalah sakramen iman, artinya bukan saja menjadi tanda kita beriman kepada Kristus, melainkan juga sarana kita menerima iman. Pada semua orang yang sudah dibaptis, apakah anak-anak atau orang dewasa, iman masih harus tumbuh sesuai pembaptisan. Iman mesti terus ditumbuh kembangkan, terlebih dalam perjalanan kita akan dihadapkan berbagai tantangan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Disinilah kita membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain. Wali baptis secara tetap berupaya memperhatikan dan mendukung pertumbuhan iman kita. Maka peran dan tanggung jawab mereka tidak sebatas dalam formalitas liturgi pembaptisan, melainkan diharapkan bisa menjadi pendamping anak baptisnya dalam perkembangan menuju kedewasaan iman. Berkaitan dengan pendampingan wali baptis terhadap anak baptis, kita mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sendiri siapa yang akan kita percaya menjadi wali baptis kita. Syarat dari wali baptis yang harus dipenuhi dalam administrasi gereja. Pertama, sudah dibaptis secara Katolik dengan melampirkan fotokopi surat baptis. Kedua, sudah menerima sakramen penguatan dengan melampirkan fotokopi surat krisma. Ketiga, surat nikah bagi yang sudah menikah, melampirkan fotokopi surat perkawinannya dan keterangan tidak sedang terhalang secara kanonik. Keempat, kesediaan, menandatangani surat kesediaan dan kesanggupannya, membimbing dan mendukung dalam doa bagi anak baptisnya. Syarat menjadi wali baptis, kita bisa memilih 2 wali baptis, pria dan wanita, dan tidak harus suami istri. Bila hanya 1, wali baptis dipilih dari jenis kelamin yang sama dengan kita.
Agar seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas wali baptis haruslah yang pertama ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau oleh orang tuanya atau oleh orang yang mewakili mereka, atau bila mereka itu tidak ada, oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Selain itu, ia cakap dan mampu melaksanakan tugas itu. Kedua, telah berumur genap 16 tahun, kecuali umur lain ditentukan oleh uskup diosesan atau ada pengecualian yang atas alasan wajar dianggap dapat diterima oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Ketiga, seorang Katolik yang telah menerima sakramen penguatan dan sakramen Ekaristi Maha Kudus. Lagi pula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Keempat, tidak terkena suatu hukuman kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitimate. Kelima, bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Lebih dari sekedar kehormatan, menjadi wali baptis adalah suatu panggilan untuk mengemban tugas mulia. Bila orang yang kita pilih tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tentu kita akan kecewa, bukan? Kita berharap wali baptis mendukung kita dalam doa. Kalau sebaliknya yang terjadi, tentu kita merasa dahulu kita salah pilih. Maka perlu mempertimbangkan apakah dia mudah dimintai tolong dan bagaimana dia menghidupi iman Katoliknya. Akan lebih baik dan bisa jadi pilihan kemudian jatuh kepada para warga lingkungan kita sendiri. Hal ini justru mempunyai beberapa kelebihan, yakni kontak dengan kita bisa lebih sering dilakukan sehingga kesaksian hidupnya bisa kita lihat minggu demi minggu. Dan bila wali baptis cukup aktif dalam hidup menggereja di lingkungan dan paroki, niscaya juga menjadi teladan kita terlibat dalam hidup menggereja. Wali baptis kita pun perlu tahu persis apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya dalam pembaptisan saja, melainkan terlebih sesudah pembaptisan kita. Dengan demikian, kita bisa berharap relasi rohani kita dengan wali baptis akan mendukung perkembangan iman kita. Apakah tugas seorang wali baptis setelah baptisan? Tugas seorang wali baptis adalah untuk memberi perhatian agar anak baptisnya dapat bertumbuh menjadi seorang Katolik yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan oleh orang tuanya, wali baptis bertugas untuk menganggap anak baptisnya sebagai anak rohani dan jika diperlukan, memberikan pendidikan agama dan menjaganya secara rohani, meskipun anak tersebut sudah bertumbuh dewasa. Hubungan secara rohani dapat terjalin antara orang yang dibaptis dengan wali baptisnya dan juga dengan imam yang membaptisnya. Hubungan dengan wali baptis ini disebut afinitas rohani, sehingga orang yang dibaptis dan wali baptisnya tidak boleh menikah. Yang dapat menjadi wali baptis adalah orang yang sudah dibaptis Katolik.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Ekaristi kita Minggu Advent yang ketiga, di mana liturgi kita diwarnai oleh warna yang dominan, yaitu warna merah jambu. Ya, merah jambu muda, pink bahasa Inggrisnya. Ya, itu mau menandakan bahwa pada minggu ini kita diundang oleh Allah untuk mengalami minggu Gaudete, minggu sukacita. Mengapa kita diundang untuk sukacita? Karena masa penantian kita untuk mengalami Sang Emmanuel, kedatangan penyelamat kita sudah begitu dekat. Kedekatan inilah yang menjadikan alasan bagi kita untuk merasa harus membuka hati supaya kita mengalami kepenuhan akan kasih Allah, dan inilah yang menjadikan kita bersukacita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari belas kasih yang begitu melimpah kepada kita melalui pengampunan, melalui juga tuntunan di setiap saat kita menghadapi situasi-situasi sulit. Bahkan pada saat kita menjauhkan diri dari Allah karena dosa dan kelemahan kita, Allah tetap mencari kita, ingin agar kita tidak hilang darinya. Maka mari kita berani memohon belas kasih darinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Kita unjukkan Ekaristi ini dengan intensi memohon kebahagiaan abadi untuk Papa Tan Kau Kie dan Mama Nuria Veronica, serta untuk Oma Agnes Chong Jun Sin. Semoga mereka semua mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-riak merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali.
tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh murid Yohanes kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Masa Advent itu terdiri dari 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua kita diundang untuk menantikan, untuk berfokus pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kapan itu? Kita tidak tahu. Maka kita diundang untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan arti selalu membuka diri untuk berpaling kepada Tuhan. Inilah pertobatan. Jadi minggu pertama, minggu kedua kita diundang secara liturgis dari bacaan-bacaan yang kita dengar untuk digerakkan berpaling kepada Tuhan, bertobat. Minggu ketiga dan keempat kita semua didesak oleh liturgi gereja untuk mengalami sukacita. Sukacita, mengapa sukacita? Karena masa penantian kita hampir selesai. Karena kita jelas-jelas akan merayakan kelahiran Tuhan yang pertama kalinya, yang kedatangan Dia yang pertama kalinya, kelahirannya itu kita rayakan di hari Natal. Maka sudah dekat perayaan Natal kita. Suasana sukacita ditawarkan kepada kita. Sukacita yang harus bisa kita rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini minggu Gaudete, itu bahasa Latin. Bersukacitalah kamu, itu Gaudete. Kita diundang untuk sukacita. Sukacita yang seperti apa yang harus kita rasakan? Pertama-tama, bacaan dari Yesaya mengundang kita semua untuk mengalami suatu harapan bahwa Tuhan yang kita nanti-nantikan yang akan datang itu Tuhan yang mengubah padang gurun menjadi padang berbunga-bunga, menjadi taman yang penuh dengan bunga. Apa artinya itu? Suatu keyakinan bahwa Nabi Yesaya meyakinkan umat Allah bahwa Allah kalau hadir, Dia akan mengubah situasi kekeringan, situasi padang gurun manusia, yaitu situasi kesulitan dalam hidup akan menjadi tempat di mana dia mengalami keindahan hidup itu. Allah mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi hilangkanlah rasa ragu, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini. Biarkanlah Allah memulai di dalam hidup kita. Bacaan Injil, Yohanes Pembaptis yang dipenjara, dia mendengar tentang Yesus, di mana dulu dia mewartakan siapa sebetulnya Yesus, yaitu anak domba yang kepadanya Allah memberikan kuasa, di mana Yohanes Pembaptis mewartakan rasa Allah yang begitu kuat. Allah yang mau memurnikan segalanya bahkan dengan api, membakar segala kedosaan. Tetapi
pada waktu dia di penjara, dia agak ragu. Apakah sungguh yang saya wartakan itu sungguh-sungguh bisa terwujud? Maka dia mengutus muridnya tanya kepada Yesus. Dan Yesus tidak memberi penjelasan. Yesus hanya mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Itu kenyataan yang sudah dibuat oleh Yesus, tunjukkanlah itu. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk mengalami sukacita. Yaitu Allah yang kita nantikan bukan hanya Allah yang datang, tapi Allah yang mau tinggal bersama kita. Maka Yesus kita sebut Sang Emmanuel. Allah yang mau membuka kebutaan rohani kita karena kesibukan melihat sesuatu. Allah melihatkan kita dalam kehidupan sehari-hari ada unsur ilahinya, ada unsur berkatnya. Di mana kita mengalami pengampunan, di situ ada gerakan kasih Allah. Di mana kita mengalami orang yang mudah tersentuh karena bela rasa. Lihatlah saja, minggu-minggu ini kita begitu mudah digerakkan untuk berbagi kepada korban bencana di Sumatera Utara itu. Ini kenyataan. Itu yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Lihatlah, di mana ada bela rasa, di situ belas kasih Allah menggerakkan setiap hati. Sekarang lihatlah, di mana ada partisipasi umat yang cukup besar dalam mempersiapkan Natal ini, di situ ada kasih, ketulusan, dan pelayanan. Maka sukacita jangan sampai itu hilang dari suasana batin kita, karena kita seringkali melihat dengan kacamata kecemburuan, ketidaksenangan, dan sebagainya. Lihatlah Tuhan menggerakkan banyak tangan, menggerakkan banyak hati. Di situ Yesus mengatakan, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, itu menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita. Gaudete, bersukacitalah. Kalau kita mau merasakan keajaiban Allah, maka kita berani dan percaya membuka hati untuk Allah bertindak pada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah mereka dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi, sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. amin. Yang bagi kami akan menjadi santapan rohani dan minuman. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga kami senantiasa mempersembahkan kurban ini sebagai tanda bakti kami kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatanmu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Menyelamat membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pagi ini. Tan Kau Kie, Nuria Veronica, Agnes Chong Jun Sin. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kita rohmu. bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Mari kita doakan doa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen Maha Kudus ini, kami dibersihkan dari cacat celah dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja 14 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan seperti terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang atau paket lainnya, sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus, tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak dapat menghubungi Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada hari ini pukul 9 sampai 11. 4. Novena Kanak-Kanak Yesus. Akan diadakan novena Kanak-Kanak Yesus di Gereja Hati Kudus pada 15 hingga 23 Desember 2025. Perayaan Ekaristi dan novena diawali dengan doa koronka. Jadwal novena Senin sampai Sabtu pukul 17.30, Minggu pukul 16.30. 5. Seksi Kerasulan Keluarga. Misa syukur pasangan yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Desember, Minggu 21 Desember 2025, pukul 17, Misa Minggu sore. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Berlin Andi atau Ibu Susan Aswan. 6. Pelayanan Sakramen Tobat. Akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Tobat pada Rabu hingga Kamis 17 hingga 18 Desember 2025 pukul 17.30 sampai dengan selesai. 7. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK hingga SD untuk mengikuti acara Christmas Art pada hari Kamis 25 Desember 2025
pukul 11 sampai dengan 14. Bertempat di Aula Lantai 3 Paroki Hati Kudus dengan dress code merah atau hijau. Mohon dukungan dan partisipasi dari orang tua. 8. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap 3. Pada minggu ini, Bapak Uskup kembali mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak donasi. 9. Laporan kolekte Minggu 7 Desember 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp27.850.000. Kolekte kedua sejumlah Rp15.772.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap 2 sejumlah Rp24.029.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengaturkan banyak terima kasih atas kemurah hatian Bapak Ibu, terutama dalam berbagi memberikan banyak donasi kepada kami lewat panitia Natal, itu untuk paket Natal yang akan kita bagikan untuk saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Juga berterima kasih atas kemurahan hati dan bela rasa yang diungkapkan dalam donasi untuk saudara-saudari kita yang sudah mengalami korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sampai sekarang kita masih tetap melihat di setiap berita bahwa mereka sungguh-sungguh menderita dan membutuhkan banyak bantuan. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang sudah dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang dan berkat mengalir semakin deras dalam diri, keluarga, dan dalam komunitas kita. Sekarang ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi kita, para prodiakon, ya, petugas multimedia, Miss Dinar, lalu juga tata laksana, tak lupa juga untuk petugas kur kita dengan organis dan dirigen, kita juga lupa nanti pemazmur, ya, dan juga lektor kita. Mazmur dan lektor. Terima kasih untuk KOR bisa menyanyi bahasa Inggris, lain kali bahasa Mandarin. Kita akan membuat liturgi kita semakin hidup dan multilingual. Ya. Banyak bahasa boleh dinyanyikan di sini. Kalau ada yang orang Batak mau menyanyi, boleh juga nanti ya. Sehingga kita merasa ada yang menggerakkan dari dalam. Karena liturgi bukan hanya suatu pengetahuan, tapi ada rasa di situ ya. Semoga ini menggugah kita untuk bisa semakin berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan-perayaan liturgi kita. Sekali lagi terima kasih untuk para petugas liturgi kita. Kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
finale si siede il potere